Kisah Megawati saat menangkan pemilu 1999 hingga mengungguli partai penguasa pada masa Orde Baru. Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu tokoh politik Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah demokrasi di negeri ini. Ia pernah menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia pada periode 2001 hingga 2004. Sebelum menjabat sebagai Presiden, perjalanan politik Megawati penuh dengan berbagai liku-liku yang menantang dan menegangkan. Salah satu momen penting dalam perjalanan politiknya adalah ketika ia berhasil memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum legislatif tahun 1999. Pemilihan umum tersebut merupakan pemilihan umum pertama dalam era reformasi, di mana 48 partai politik dengan berbagai aliran dan ideologi berpartisipasi. Pemilihan ini juga menjadi pemilihan terakhir yang diikuti oleh Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Indonesia. PDIP berhasil meraih dukungan sebanyak 35.689.073 suara atau 33,74% dari total suara sah yang menghasilkan 153 kursi di DPR. PDIP mencatat keunggulan yang jauh dari partai-partai lain, termasuk Golkar yang sebelumnya merupakan partai penguasa pada masa Orde Baru. Kemenangan PDIP ini mencerminkan tingginya popularitas dan dukungan rakyat terhadap Megawati yang sebelumnya pernah dicopot dari jabatan Ketua Umum PDI oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1996. Megawati juga dianggap sebagai simbol dari nasionalisme dan demokrasi yang menjadi aspirasi rakyat di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Selain itu, Megawati memiliki dukungan yang kuat dari basis massa yang luas dan solid, terutama dari kalangan perempuan, buruh, petani, dan masyarakat bawah. Namun, meskipun PDIP meraih kemenangan, hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan Megawati sebagai presiden pada era sebelum pemilihan presiden secara langsung. Dalam pemilihan presiden melalui MPR pada tahun 1999, presiden yang terpilih adalah Abdurrahman Wahid yang juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Pada saat itu, keberhasilan Gus Dur dalam meraih jabatan presiden didukung oleh manuver Ketua Umum Partai Amanat Nasional yakni Amin Rais yang membentuk Poros Tengah. Poros Tengah terdiri dari koalisi antara PAN, PKB, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan atau yang saat ini PKS, dan Partai Bulan Bintang. Amin Rais membangun sebuah poros ketiga di tengah perseteruan yang sengit antara PDIP sebagai pemenang pemilu dengan Golkar yang dianggap sebagai pewaris Orde Baru. Megawati pada akhirnya harus menerima posisi sebagai wakil presiden di bawah Gus Dur. Namun, hubungan antara Gus Dur dan Megawati tidaklah harmonis. Gus Dur seringkali mengambil keputusan tanpa melakukan konsultasi dengan Megawati atau parlemen. Ia juga terlibat dalam konflik di berbagai pihak termasuk militer, media, dan kelompok Islam. Pada bulan Juli 2001, MPR mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden karena dianggap melanggar konstitusi. Dalam sidang istimewa tersebut, MPR juga memutuskan untuk mengangkat Megawati sebagai presiden sebagai pengganti Gus Dur. Sebagai hasilnya, Megawati menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ia juga menjadi presiden pertama yang terpilih secara konstitusional dalam era reformasi. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami sejumlah peristiwa penting, antara lain referendum kemerdekaan Aceh, pembebasan tahanan politik, pemulihan hubungan diplomatik dengan Timor Leste, penanggulangan terorisme dan pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya.